Tersebutlah peri kecil yang sangat tertarik pada musik dan tinggal di hutan peri, bernama Lilith. Di waktu luangnya, Lilith menari dan bernyanyi bersama makhluk-makhluk gaib di hutan. Pada suatu hari saat bermain, Lilith tiba-tiba menerima undangan untuk mengikuti pemilihan ratu baru yang hanya diperuntukkan bagi para keturunan yang memenuhi persyaratan. Lilith diundang bernyanyi untuk sang penerus cahaya terpilih di hadapan semua orang. Meskipun Lilith tidak menyukai keramaian, dia menyetujuinya karena dia tidak ingin mengecewakan harapan semua orang. Sambil berjalan, Lilith mulai bernyanyi bersama burung-burung. Suaranya yang merdu begitu indah, sehingga sesosok makhluk aneh tanpa sengaja mendengarnya dan menari mengikuti liriknya. Namun kemunculan makhluk itu mengejutkan Lilith dan menyebabkan keributan di acara besar itu. Ini membuat Sarah, burung betina yang begitu bangga pada dirinya dan calon penerus tahta terbaik, sangat marah. Lilith, apa yang kau lakukan? Kau merusak acara penting hutan kita. Maaf, aku tidak bermaksud. Baru saja aku melihat makhluk aneh di atas sana. Aku tidak sengaja jatuh di sini. Makhluk aneh, jangan membuat alasan konyol. Bagaimanapun, kau harus dihukum karena telah menyebabkan kekacauan pada upacara ini. Saat Sarah hendak menggertak Lilith, tiba-tiba bola cahaya ajaib yang mewakili penerus ratu terbang ke arah Lilith dan memilihnya menjadi ratu berikutnya. Kejadian ini mengejutkan semua orang, terutama Lilith sendiri. Aku terpilih menjadi ratu berikutnya. Tapi seseorang sepertiku, bagaimana aku bisa memegang posisi ini? Benar. Bagaimana bola cahaya ajaib memilih seorang pemalu dan canggung seperti Lilith sebagai ratu berikutnya? Selama ini, bola cahaya ajaib selalu memilih orang yang memiliki kualitas pemimpin yang hebat, tidak pernah salah. Oleh karena itu, meskipun orang menganggap Lilith tertutup dan pendiam, aku yakin Lilith pasti orang yang layak dipilih oleh bola cahaya ajaib untuk menjadi ratu berikutnya. Namun Lilith juga bingung dengan keputusan bola cahaya ajaib. Karena dia mendapati dirinya tidak cakap seperti yang diharapkan semua orang. Sebelum Ratu Hutan mengumumkan Lilith sebagai penggantinya, Lilith mendapati bola cahaya ajaib ternyata retak. Atau apakah karena bola cahaya ajaib itu retak, sehingga sihirnya tidak cukup mampu untuk memilih dengan benar? Ketahuilah, hal itu tidak terlalu mempengaruhi keputusan. Dia benar. Mungkin setelah tabrakan, bola ajaib kehilangan sebagian cahaya abadinya, sehingga dia salah memilih orang. Selain itu, jika kita membiarkan bola cahaya ajaib kehilangan cahaya abadinya, hutan ini akan diselimuti kegelapan. Oleh karena itu, aku ingin mencari cahaya abadi yang hilang untuk memulihkan sihir bola cahaya ajaib. Dan untuk memastikan siapa sebetulnya ratu berikutnya, aku juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, pergilah kalian ke air terjun ajaib dan cari cahaya abadi untuk bola cahaya ajaib. Setelah itu, Lilith dan Sarah berangkat untuk mencari cahaya abadi. Mereka terbang ke labirin yang gelap dan terhalang oleh duri raksasa. Sarah segera terbang untuk mencari jalan keluar, tetapi pepohonan di tempat itu tumbuh dengan sangat cepat dan semakin cepat. Sarah marah dan menggunakan sihirnya untuk membakar pohon-pohon itu, tetapi pepohonan itu tidak terbakar sedikitpun. Sarah, tolong, hentikan. Semua makhluk hidup memiliki kehidupan, jadi tolong, jangan hancurkan mereka. Kau tidak tahu apa-apa. Aku harus keluar dari labirin secepat mungkin. Jadi menjauhlah dariku. Di saat Lilith kesal karena tidak dapat menghentikan tindakan Sarah, tiba-tiba dia menemukan ada kura-kura di hutan. Sarah, hentikan. Aku punya solusi agar kita bisa keluar dari sini. Apa? Kau bilang kau punya solusi? Ada kura-kura yang sangat mirip dengan teman-temanku. Dan kura-kura biasanya suka tinggal di tempat basah. Jadi, mungkin mereka akan membawa kita keluar dari labirin dan menuju ke air terjun. Meskipun setengah curiga, Sarah yang tahu bahwa Lilith sering bermain dengan makhluk-makhluk di hutan, menuruti Lilith agar tidak merusak pepohonan dan mengikuti Lilith. Seperti yang diperkirakan, berkat keterampilan observasi Lilith, mereka berhasil keluar dari labirin. Kita telah sampai di air terjun ajaib. Ya, kau beruntung. Jika bukan karena pukulanku, kau tidak akan bisa melihat kura-kura kecil itu. Tidak mengakui bantuan Lilith, Sarah terbang mendekati air terjun. Tempat dewa penjaga kunci emas pintu gua tertidur lelap.
bangun, Pak Tua. Beri aku kunci tempat di mana cahaya abadi disimpan. Pergi. Aku mau tidur. Jangan mengganggu. Pak Tua, aku sedang buru-buru. Jangan tidur dulu. Cepat, berikan kuncinya padaku. Alih-alih bertanya dengan lembut, Sarah bertindak tidak sopan dan melecehkan dewa, membuatnya marah dan menjatuhkannya ke sudut. Lilith yang pada dasarnya pemalu, saat melihat dewa penjaga kunci itu marah, dia bersiap-siap bersembunyi di tempat lain. Namun misinya tetap untuk menemukan cahaya abadi. Dia berusaha memberanikan diri untuk bertanya kepada sang dewa. Permisi, bisakah kau memberitahuku? Kalian sangat mengganggu. Aku tidak bisa tidur. Lilith berpikir sejenak dan kemudian menyadari sang dewa marah karena tidurnya terganggu. Dia pun menyanyikan lagu merdu untuk menenangkan suasana hati dewa. Peri kecil, aku tidak menyangka kau memiliki suara yang begitu indah dan merdu. Suaramu bagus sekali. Iya, ini hanyalah sedikit bakatku. Kupikir tidak ada yang istimewa. Tidak, melodi musikmu juga merupakan karunia yang langka. Aku percaya ini akan banyak membantumu di masa yang akan datang. Dan aku berharap di masa depan aku masih bisa mendengarkan suaramu. Dan sekarang, ayo cepat masuk dan temukan cahaya abadi. Terima kasih. Sang dewa perlahan-lahan menjadi tenang, tersenyum puas, dan membuka jalan bagi Lilith untuk memasuki air terjun. Sebelum melanjutkan tidur, saat Lilith terbang ke dalam gua, dia melihat cahaya abadi di kejauhan. Tetapi saat dia hendak meraihnya, Sarah terbang dan mengambil cahaya itu. Namun, Sarah tidak lama menikmati kegembiraan itu ketika dia tiba-tiba diserang oleh sesosok makhluk. Kau siapa? Biarkan aku keluar. Ternyata itu adalah Dewa Rubah, sang penjaga cahaya abadi. Yang penampakannya dilihat Lilith saat pemilihan Ratu Baru. Tapi kali ini Dewa Rubah tidak tampak gembira, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Sang dewa terlihat marah saat mengetahui cahaya abadi telah diambil. Lilith berusaha merintangi, tetapi Dewa Rubah menggunakan sihir untuk meledakkannya. Pada saat itu, Lilith tidak sengaja menyentuh bunga kristal di dalam gua, hingga menyebabkan mereka mengeluarkan suara lucu. Saat mendengar suara itu, tiba-tiba Dewa Rubah menjadi tenang dan bergoyang mengikuti irama. Benar, pertama kali kami bertemu, Rubah mendengar suaraku dan menari dengan penuh semangat. Lalu Lilith berputar-putar, mencoba membuat suara pada bunga untuk menenangkan Dewa Rubah. Akhirnya Dewa Rubah mendapatkan kembali kegembiraannya dan menghampiri Lilith. Jadi kau suka musikku? Aku akan memainkannya lagi untukmu jika kau mau melepaskan temanku. Setelah mendengar saran Lilith, Dewa Rubah mengangguk dan melepaskan Sarah. Dan pada saat yang sama, Dewa Rubah memberinya bola cahaya abadi ajaib. Lilith, kau telah membuktikan perubahan dan kedewasaanmu melalui perjalanan untuk menemukan cahaya abadi. Dari kemampuan mengamati dan memahami, hingga kepercayaan diri, serta keberanianmu mengatasi rasa takut, kau tampil sangat baik. Kau bahkan sangat setia kawan terhadap lawanmu. Karena itu, kau adalah calon yang paling layak untuk tahta ratu berikutnya. Terima kasih telah percaya padaku. Aku juga mulai menyadari kemampuanku. Dan aku akan terus mengembangkannya dengan rasa percaya diri. Doakan, semoga aku berhasil. Namun setelah cahaya abadi memasuki bola cahaya ajaib, Sarah dengan cepat menggunakan sihir untuk menyerang Lilith dan terbang untuk mencuri bola cahaya ajaib. Ya, bahkan jika bola cahaya ajaib tidak memilihku sebagai pewaris tahta, aku akan menjatuhkan mereka berdua, sehingga tidak ada yang tahu tentang rahasia ini. Dengan kekuatan sakti di tangannya, Sarah menembakkan sihir ke arah Lilith. Dewa Rubah pun melawan, namun dikalahkan. Akhirnya saat Sarah hendak melayangkan pukulan terakhir ke arah Lilith, Dewa Rubah dengan cepat menghalangi pukulan tersebut agar Lilith mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali cahaya bola ajaib. Lilith dengan cepat mengambil bola ajaib dan menggunakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya untuk mengalahkan Sarah. Setelah itu, Lilith buru-buru menghampiri Dewa Rubah, tetapi tubuh sang Dewa Rubah itu pelan-pelan menghilang. Tampaknya Dewa Rubah telah pergi untuk selamanya dan berubah menjadi roh bola cahaya ajaib untuk melindungi Lilith. Lilith dengan senang hati memeluk roh Dewa Rubah
dengan cahaya bola ajaib di tangannya. Setelah itu, dia dan Dewa Rubah membawa Sarah kembali ke hutan dan menceritakan semuanya. Cahaya bola ajaib tak pernah salah memilih ratu hutan ini. Aku yakin kemampuanmu akan terus berkembang. Dan kau layak mendapatkan posisi ini. Selamat untukmu. Aku pun akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawabku. Menyaksikan kemajuan Lilith, seluruh warga hutan dengan gembira memberkatinya. Sejak saat itu, Lilith menjadi ratu baru dan membawa kemakmuran bagi hutan.